Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa TV MUI Pangkep yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini muncul berbagai persoalan di media sosial terkait dengan maraknya pembuatan konten di media sosial. Ada yang menanyakan di antara mereka, menanyakan kepada kami, bagaimana hukumnya membuat konten, like yang bernuansa khuas dan gambar atau video yang mempertontonkan aurat. Saya ingin sampaikan bahwa kalau dalam kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan materi-materi dakwah, pada umumnya membagi dakwah kepada 3 kategori: dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil kitabah, atau dakwah bil lisan dalam bentuk ceramah, khutbah, dan lain-lain yang sejenis. Kemudian yang namanya dakwah bil hal, dakwah dalam bentuk tindakan, perbuatan, perilaku, dan lainnya yang sejenis. Sementara kalau dakwah bil kitabah, sebagaimana kita pahami, itu dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang ya ditambah menjadi 4 kategori berdakwah, yakni dakwah dengan interaksi bil wasail al muwasalah al ijtimai, yakni dakwah dengan sarana media sosial. Memang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kategori keempat ini tidak pernah ada pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita melihat di dalam Al-Quran, dasarnya tetap ada, karena misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 125 hanya berbicara secara umum tentang
ajakan untuk berdakwah. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan." Ila akhir ayat. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, maksudnya tegas dan benar, dan memberikan pelajaran yang baik, dan berbantalah kepada mereka dengan cara yang baik pula. Ayat selanjutnya atau petunjuk selanjutnya di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan." Ila akhiril ayat. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Dengan dua dalil ini, maka dapat kita simpulkan bahwa berkonten dalam bentuk dakwah melalui media sosial, baik dalam bentuk Facebook, sejenis IG atau Instagram, dan lain-lain sebagainya, itu hukumnya diperbolehkan, ya, karena secara umum kedua dalil tersebut yang saya bacakan tadi nampaknya tidak secara terinci yang dimaksudkan dengan berdakwah yang bagaimana. Yang jelas bahwa jenis berdakwah sekarang ini perlu kita tambah menjadi 4 kategori sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, tentu kenyataan informasi modern dewasa ini, yang keempat ini pada dasarnya diperbolehkan karena menjadi bagian kebutuhan dasar dalam memenuhi keperluan individu dan bagi ragam keperluan hukum bagi kelompok sosial atau masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya mereka. Tentunya ini semua adalah untuk mempermudah pelayanan hukum, pelayanan syariah di dalam Islam. Salah satu kaidah yang bisa kita gunakan untuk dan sebagai dasar diperbolehkannya ini, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysirah. Maksudnya, al-aslu fil asya'i al-ibahah, pada dasarnya segala sesuatu masalah yang muncul kemudian dan tidak jelas dalil larangannya, maka itu diperbolehkan. Berkonten dengan konten dakwah di media sosial pada dasarnya diperbolehkan. Yang kedua,
al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jika sulit untuk segera menyampaikan informasi-informasi keagamaan kepada khalayak ramai yang lebih luas karena berbagai faktor, transportasi, keuangan, maka sekarang sudah saatnya melalui media sosial. Nah, bagaimana kita dalam membuat konten semacam dakwah bermedia sosial untuk bagi dakwah ajakan-ajakan yang bersifat hoaks dalam bentuk buka-bukaan atau mempertontonkan aurat baik di video-video konten maupun di Facebook dan sebagainya yang sejenisnya, maka untuk melike itu bahkan men-share pun juga itu dilarang dan haram hukumnya, ya, karena bertentangan dengan ayat atau dalil baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebabkan itu bisa merusak generasi, bisa merusak umat, bisa merusak agama, sehingga itu dilarang di dalam agama kita. Oleh karena itu, maka di hari kemudian boleh jadi ada jari-jari atau jari jemari seseorang yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka, karena jari telunjuknya tidak terasa melike atau men-share baik berita hoaks maupun konten-konten yang mempertontonkan aurat, sejenis video atau di Facebook atau di Instagram. Semestinya kita tidak me-like-nya atau tidak men-share-nya. Demikian, minallahil musta'an wal ihtiklan, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.